Warga Bogor, Jawa Barat akhir Februari lalu digemparkan dengan penemuan jenazah korban pembunuhan. Korban ditemukan warga terbungkus plastik hitam di depan sebuah toko bangunan. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui korban masih berusia di bawah umur. Selang 2 pekan penemuan jenazah korban, warga kembali menemukan jenazah seorang perempuan di dalam sebuah tas besar. Persis seperti pada penemuan jenazah pertama, jenazah perempuan dewasa ini meninggal dalam kondisi mulut berdarah dan ikatan tali yang identik dengan jenazah pertama. Atas fakta tersebut, kami mencoba datangi TKP. TKP pertama tepat berada di depan sebuah toko bangunan. Saudara, saat ini saya berada di lokasi tempat pembuangan mayat kasus pembunuhan tersangka Rian. Nah, di belakang saya, ini adalah tempat di mana ditemukannya mayat pada pagi hari oleh seorang karyawan di toko bangunan yang pada saat itu sedang membuka garasi. Dan untuk mengetahui bagaimana lebih lanjutnya, sudah bersama saya salah satu saksi yang pada saat itu menemukan mayat tersebut. Selamat siang, Pak. Siang. Pak Dedi, saya mau tanya nih, waktu pagi itu, pada saat Bapak menemukan mayat ini, bagaimana sebenarnya kejadiannya waktu itu, Pak? Ya, waktu itu sih kan sedang buka garasi nih, biasa pagi ya. Saya terkejut melihat bungkusan plastik polybag hitam gede besar di sini. Saya kira itu mayat. Saya kira itu sampah, nggak tahu ya itu mayat. Terus waktu Pak Dedi melihat itu, apa yang dipikirkan oleh Pak Dedi waktu itu? Ya, saya menduga-duga. Menduga-duga. Plastik, tapi kelihatan kayak kaki sama tangan. Gitu. Bentuknya gitu Bentuknya, ya, Pak? Ya, penyepet banget, namanya polybag itu kan kecil. Sama orang manusia kan dipaksakan kan, seenggaknya kan ngetat kelihatan tangan sama si kaki. Yang nggak lama itu saya nanya ke yang punya rumah ini, dia ngebuang sampah nggak di sini? Ditanya dia nggak buang sampah. Ya akhirnya saya menduga-duga, ya saya pegang sih emang sedikit, saya angkat-angkat tuh berat. Kayaknya orang nih. Nggak lama saya panggil Pak RT, takutnya saya kesalahan atau gimana kan ya. Saya manggil ke Pak RT aja. Akhirnya dicek-cek lagi, bener itu mayat. Pada saat itu respon dari Pak RT seperti apa, Pak? Ya Pak RT sih sebenarnya belum pulang, tapi udah ada wakilnya. Ya Pak RT segera kemari, ya ngecek kejadian, ya bener itu mayat. Pak RT, Pak RW udah kumpul, udah banyak orang waktu itu. Ya sebuat itu saya narik dah. Pada saat Pak Dedi menemukan mayat di depan garasi, waktu itu pukul berapa, Pak, tepatnya? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi lah, biasa buka garasi. Memang tiap hari itu rutinitas buka garasi. Terus pada saat petugas mengecek mayat tersebut itu kapan Pak kejadiannya? Terus tahu bahwa itu sebenarnya memang mayat? Ya sekitar jam 8-an lah. Jam 8 ya. Ungkapnya semua tuh. Tersangka telah ditangkap dan kini mendekam di Polres setempat. Kepada polisi, tersangka mengaku berkenalan dengan kedua korban dari aplikasi pertemanan. Karena pembunuhan dilakukan dalam waktu yang berdekatan, polisi menuturkan tak menutup kemungkinan pelaku akan kembali melakukan pembunuhan. Kami mendapatkan laporan ditemukan adanya mayat dalam bungkus plastik di sebuah jalan, itu kan jalan raya ya. Kemudian kami melaksanakan olah TKP. Nah, sehingga dari olah TKP awal tersebut, kami berusaha untuk melakukan profiling terhadap tersangka. Mengapa mayat tersebut dibuang di pinggir jalan? Karena 20 meter dari situ ada sungai. Barang-barang lengkap. Barang-barang korban itu lengkap. Identitas korban pun ada di situ. Sehingga kita berpikir bahwa tersangka ini tidak ingin menghilangkan jejak mayat korban, tetapi memang ingin mengembalikannya kepada pihak keluarga. Ini saja sudah latar belakang yang profiling yang menurut kami cukup menarik.
Kan lebih gampang kalau dia buang di sungai atau di tempat-tempat lain yang mungkin bisa ditemukannya agak lama gitu ya, tapi kan pinggir jalan. Dari sana kami berusaha menelusuri, ternyata diketahui bahwa korban adalah atas nama Diska, ya, itu masih di bawah umur ya. Kurang lebih selama 14 hari ya, sekitar 10 hari kami mencari tahu dan sebagainya. Akhirnya ada satu titik terang siapa pelakunya. Ya. Kami melakukan observasi beberapa kerabatnya, ya, kerabat dari si korban, baik itu di dunia nyata atau dunia maya, gitu ya, sampai ke Indramayu dan berbagai tempat lainnya. Dan akhirnya pada tanggal 10 ya, 10 Maret ya, kami dikejutkan lagi. Ini sesaat sebelum penangkapan ya, pagi kami dikejutkan lagi ada mayat ditemukan di daerah Puncak, di Pasar Angin, dengan ciri-ciri korban dari cara mengikat, ya, atau membuang. Ini mirip dengan kejadian Diska. Kami lakukan penangkapan sekitar pukul 19.00 tanggal 10 Maret terhadap tersangka Rian. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, kami menemukan ada 2 handphone di tangannya. Dan di satu handphone itu ternyata ada foto seorang wanita yang setelah kami dalami ternyata itu adalah korban yang ditemukan pada pagi hari. Yang di kawasan Puncak. Ya. Nah, sehingga kami lakukan interogasi, kami lakukan penggeledahan lagi, ditemukan tas, kemudian ada plastik hitam besar sama seperti yang ditemukan pada saat korban yang pertama, gitu ya. Nah, kemudian kami mendalami ternyata keterangannya tersangka ini memang kedua korban itu adalah pelakunya adalah yang bersangkutan atas nama Rian. Dia menghabisi. Ternyata modusnya hampir sama. Perkenalan antara tersangka dengan kedua korban itu adalah melalui media sosial. Kemudian kedua korban ini diajak di Kencan, di sebuah tempat di daerah Puncak, dan dihabisi di tempat yang sama. Kemudian cara membuangnya pun sama-sama dimasukkan ke dalam tas. Cara menekuk badannya pun sama, cara mengikatnya pun sama. Hanya pada korban yang pertama itu menggunakan kantong plastik hitam. Kalau korban yang kedua ini tidak menggunakan plastik hitam, tapi langsung dimasukkan ke dalam tas ransel besar ya, ukuran jumbo lah. Tas ransel gitu, yang biasanya untuk para pendaki gunung, itu kan besar ya ranselnya. Kemudian kami berusaha mendalami lagi apa sebenarnya motif dari tersangka ini menghabisi nyawa korban. Yang pertama disampaikan bahwa memang barang-barang milik korban itu menjadi sasaran dari pelaku, kemudian dijual. Kami sudah berhasil mendapatkan kalung milik korban, ya, handphone milik korban juga kami dapat, gitu ya. Nah, pertanyaan kami kedua, kalau memang hanya itu, kenapa harus ada korban kedua? Kalau hanya sekedar untuk mengambil barang milik korban, pelaku ini kan profilnya adalah penjual online. Sangat mengerti bagaimana dunia penjualan online ya. Cara untuk menjual, cara untuk merayu pembeli dan sebagainya, itu digunakan pada para korban, gitu ya. Nah, kenapa harus ada yang kedua, gitu ya? Nah, ini tentunya harus kita lakukan pendalaman lagi motif untuk yang kedua, walaupun memang yang kedua ini diambil juga barang-barangnya, gitu ya. Dalam jangka waktu hanya kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, ada korban lagi. Nah, sehingga kami berpikir bahwa ini kalau tidak kami hentikan, kami lakukan penangkapan, mungkin 2 minggu lagi akan ada korban berikutnya. Itulah mengapa kami mengatakan ini hampir seperti serial killer. Hanya saja korbannya itu tidak dikubur atau korban tidak dibuang tempat, tapi dibiarkan terbuka dan jaraknya cukup dekat. Menurut kajian psikologi,
sebuah tindak pidana dibangun atas dua elemen, yakni mens rea dan actus reus. Keduanya saling terkait antara keinginan untuk membunuh dan melakukannya. Jika kedua hal tersebut melekat dalam diri pelaku, maka sesuai KUH pidana, pelaku dikategorikan merencanakan pembunuhan. Ya, psikologis selalu yakin bahwa perilaku manusia tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Selalu ada faktor majemuk yang mendahului kenapa seseorang kemudian berperilaku jahat. Selalu faktor majemuk. Nah, tugas polisi untuk membangun sebuah konstruksi yang jelas tentang sebab musabab orang ini melakukan aksi kejahatan. Dia punya trauma, oke. Tapi apakah benar trauma yang membuat orang melakukan kejahatan? Tanda tanya. Dia pakai narkoba, tapi pertanyaan, apakah benar-benar narkoba sudah sampai pada titik merusak pemikiran dia? Jadi banyak sekali faktor, banyak sekali latar belakang yang juga perlu dicermati oleh polisi. Bagi saya itu tidak terlalu penting. Terus yang penting itu bagaimana, Pak? Bagi saya yang penting adalah mens rea dan actus reusnya. Pemikiran untuk berbuat jahatnya dan perilaku jahatnya. Motif, latar belakang psikologis menurut saya tidak terlalu penting. Sepanjang dia dalam proses pemeriksaan normal, ditanya A dia bisa jawab, ditanya B dia bisa jawab, maka kesampingkan faktor-faktor psikologis yang sekali lagi justru memberikan celah hukum bagi yang bersangkutan. Sepanjang dia sudah punya pemikiran bahwa saya ingin bunuh orang, berarti mens rea-nya sudah terpenuhi. Lalu dia bunuh orang, dia pakai pisau kah, dia pakai tali kah, perilaku fisiknya sudah dia tampilkan, maka actus reusnya sudah terpenuhi. Dua itu saja. Pada umumnya, tindak pidana di dalam jejaring media sosial bukanlah sesuatu yang baru. Kejahatan di dalam media ini terus berinovasi mengikuti perkembangan situasi. Dengan kasus pembunuhan dengan tersangka Rian dan ada 2 korban perempuan yang satu ini merupakan gadis di bawah umur gitu. Mereka berkenalan awalnya lewat sosial media, terus pada akhirnya terjadi pembunuhan, tindakan seksual dan juga pemerasan atau perampokan begitu. Kalau sebenarnya menurut Abah sendiri, tingkat pengaruh dari sosial media sendiri untuk kasus ini itu seperti apa, Bah? Terlebih untuk pelakunya sendiri, Bah? Kita harus memandangnya jangan terhadap satu kasus, tetapi kita harus memandang kepada kasus yang besar ya, urusan yang besar gitu. Tujuan dari sosial media itu sendiri adalah sesuatu yang baik ya, mengumpulkan interaksi orang-orang agar lebih mudah, tadinya malah introvert, tidak bertemu sama orang-orang, jadi mulai mau sharing, malah bisa terbuka tentang hobinya, tentang kegiatannya ya sehari-hari. Itu tujuan sosial media secara umum, dan itu direspons baik oleh masyarakat juga melakukan hal yang sama. Tetapi yang namanya sosial media, selalu orang sampai bergabung di dalam sosial media, semua mempunyai tujuan. Ada yang tujuannya ingin bersama-sama ketemu dengan orang yang sehobi, ada yang ingin bersama-sama ketemu dengan orang yang punya status sosial yang sama, ingin bersama-sama ketemu orang yang sesama alumni sekolahannya dulu, ingin bersama-sama sesama orang, dan ini itu, termasuk mencari pasangan. Nah, untuk biar tidak mudah terjebak, apa sih sebenarnya Pak antisipasi yang bisa dilakukan untuk pribadi gitu, biar tidak terjebak dengan hal-hal seperti ini, atau untuk menekan laju kejahatan? Oke, kalau tidak terjebak sedikit, saya melenceng dari telematika, tentu tetap soal keagamaan, sama selalu paling tidak dekat sama orang tua, dekat sama keluarga, berinteraksi lah, banyak komunikasi ya, dengan demikian Anda masukan-masukan. Pembunuhan berencana yang berawal dari perkenalan lewat media sosial, Facebook, di mana pelaku meminta korban untuk bertemu dan diiming-imingi sejumlah uang agar korban mau untuk melakukan hubungan seksual. Namun naas, setelah melakukan hubungan seksual, korban dibunuh dan jasadnya pun dibuang di pinggir jalan. Tentu ini menghebohkan warga Cilebut, Kabupaten Bogor. Meski kini pelaku sudah dibekuk dan ditahan di Polres Kabupaten Bogor. Namun menjadi penting diperhatikan bagaimana kasus ini bermula, yakni dari perkenalan lewat media sosial sendiri. Bagaimana media sosial pada akhirnya membuat atau mengubah perilaku dari seseorang ke seseorang lainnya. Bagaimana pada akhirnya orang tua dan juga lingkungan sekitar menjadi peran penting untuk mengontrol agar kejahatan ini bisa ditekan karena media sosial.
Ini menjadi bukti bahwa media sosial tidak hanya menguntungkan tapi juga merugikan. Berbijaklah dalam menggunakan media sosial agar kejahatan pun bisa ditekan. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV Bogor, Jawa Barat.